Halo para sahabat GKI Kayu Putih YouTube channel, jumpa lagi dengan saya dalam Sapaan Sahabat kali ini. Para sahabat, ada sebuah pepatah Inggris yang sudah sangat kita kenal, yaitu a friend in need is a friend indeed. Seorang kawan yang sejati adalah kawan yang hadir bukan hanya pada saat kita bersukaria, tetapi dia hadir pada saat kita berduka cita, pada saat kita menghadapi masalah yang sangat berat, pada saat kita berada pada titik yang terendah. Dia hadir memberi perhatian, dia memberikan bantuan yang kita butuhkan, atau bahkan juga hanya duduk diam menemani kita. Para sahabat, sebenarnya kalau kita coba menerapkan pepatah ini dalam konteks iman Kristiani, rasanya tidak asing karena Kristus pun melakukan itu. Dia menjadi sahabat, dia menjadi teman bagi semua orang yang terpinggirkan, yang disisihkan, yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan penghargaan diri, dan dia memberikan itu semua. Para sahabat, inilah juga yang sebenarnya Kristus inginkan di dalam hidup kita sebagai pengikutnya. Dan ini kalau kita lihat dan kita ingat apa yang dikatakan di dalam Matius 25, dalam perumpamaan tentang kerajaan sorga, tentang seorang raja yang mengatakan kepada para hambanya, marilah masuk dalam kebahagiaan Tuanmu. Dan raja itu mengatakan, karena pada saat aku lapar, engkau memberikan makan. Pada saat aku haus, engkau memberikan aku minum. Pada saat aku telanjang, engkau memberikan pakaian. Pada saat aku membutuhkan tumpangan, engkau memberikan tumpangan. Pada saat aku sakit, engkau melawat. Dan pada saat aku di penjara, engkau mengunjungi. Lalu para hambanya mengatakan, kapan kami melakukan itu? Tuhan Yesus menambahkan, apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa panggilan untuk menjadi kawan yang sejati ini berlaku bagi semua orang. Kita dipanggil untuk melakukan itu karena kita pun sudah terlebih dahulu mengalami hal yang sama melalui apa yang Allah lakukan ketika Dia juga selalu hadir di dalam titik-titik terendah dalam hidup kita, ketika Dia menemani kita dan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun pada saat kita menghadapi masalah demi masalah. Bukankah kalau kita coba melihat dalam pergumulan hidup kita di masa yang lalu, entah mengapa tiba-tiba saja ada selalu orang-orang yang dengan kebaikan hatinya yang tulus datang kepada kita. Saya misalnya di sini sering kali saya mendapatkan perhatian dari kawan-kawan saya dan tidak pernah terduga memberikan saya makanan, memasakkan untuk saya, atau juga hanya sekedar mengajak saya, ayo jalan, kita bersepeda untuk supaya saya keluar sejenak dari rutinitas, dari pergumulan-pergumulan saya, pada stres-stres yang saya jalani di sini. Rasanya ini juga yang bisa kita lakukan bagi sesama kita. Tuhan tidak menuntut kita hal-hal yang sangat berat, tetapi hal yang sederhana, yaitu ketika kita melakukan kebaikan hati bagi sesama kita dengan tulus. Sama seperti apa yang tadi Matius 25 sampaikan lewat perumpamaan itu, bahwa melihat sesama kita seperti kita melihat Kristus. Mother Teresa mencontohkan itu ketika dia ditanya oleh seorang wisatawan, Bunda Teresa, mengapa ibu mau melakukan itu? Menolong orang-orang sakit, orang-orang India yang miskin, dan kadang-kadang itu menjijikan dari penampilannya. Lalu Mother Teresa mengatakan, aku tidak melakukan demi uang, tetapi ketika aku melihat mereka, aku melihat Kristus. Para sahabat, inilah juga panggilan bagi kita. Mari kita menolong sesama kita. Mari kita menjadi kawan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita di lingkungan di mana kita berada, bagi teman-teman di tempat pekerjaan, di sekolah,
di gereja, atau dimanapun kita berada. Sederhana saja. Kalau kita lihat mereka membutuhkan makanan, mari ajak untuk makan bersama. Ketika mereka membutuhkan hiburan, ajaklah. Mungkin hanya sekejap untuk menelpon, untuk memberikan pesan-pesan singkat, atau juga mari jalan sejenak, menghirup udara yang lebih segar, keluar dari aktivitas rutinitas yang sangat padat, yang sederhana, asal dilakukan dengan hati yang tulus, akan membawa berkat yang sangat besar bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati para sahabat. Amin. Para sahabat, ikuti terus Sapaan Sahabat pada Sahabat GKI Kayu Putih YouTube channel. Jangan sampai ketinggalan seri-serinya. Sampai jumpa pada Sapaan Sahabat berikutnya. Bye.